3719136 akan menyampaikan materi tentang penetapan biaya berdasarkan volume. Penetapan biaya berdasarkan volume ini dapat membebankan biaya sumber daya ke objek biaya berdasarkan aktivitas. Penetapan biaya berdasarkan volume ini biasanya digunakan ketika biaya langsung merupakan biaya utama dari produk atau jasa dan aktivitas yang mendukung proses produksi dari produk atau jasa yang relatif sederhana, berbiaya rendah, dan produk yang homogen. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh penetapan biaya berdasarkan volume. Yang pertama yaitu mengharuskan manajer membuat perubahan radikal dalam cara berpikir mereka mengenai biaya. Yang kedua yaitu tidak menunjukkan biaya yang akan dapat dihindari dengan menghentikan suatu produk. Yang ketiga yaitu memerlukan usaha pengumpulan data melampaui yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal. Selanjutnya yaitu tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, karena tidak semua biaya akan berubah secara profesional terhadap perubahan volume produk atau jasa. Produk dengan kualitas premium membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk menghasilkan kualitas premium juga dibandingkan dengan produk dengan kualitas standar atau kualitas yang di bawah. Saya Elsa Noviandra, NIM 3719145 akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk penetapan biaya berdasarkan volume. Yang pertama yaitu biaya variabel. Komponen biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan. Makin besar volume penjualan, makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dalam pembuatan sepatu. Jika bahan kulit sepatu adalah Rp2.000 per pasang dan biaya karyawan adalah Rp500 per sepatu, maka biaya produksi satu pasang sepatu adalah Rp2.500. Jika satu hari dapat menghasilkan 10 sepatu, maka dikali 2.500 sama dengan Rp25.000. Jika satu hari bisa menghasilkan 20 sepatu dikali 2.500, maka hasilnya Rp50.000. Biaya tidak tetap ini disebut dengan biaya variabel. Yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Biaya tetap memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah-ubah atau biaya tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu. Dan biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volumenya rendah, maka visit cost atau biaya tetap tinggi. Sebaliknya, pada volume yang tinggi, biaya tetap per unitnya rendah. Contohnya, gaji karyawan ke toko komputer per bulan adalah Rp800.000. Jika dalam satu bulan toko tersebut hanya melayani 10 kali pembelian atau 30 kali, gaji karyawan tersebut tetap Rp800.000. Gaji tetap tersebut yang disebut dengan sebagai biaya tetap. Perkenalkan, nama saya Furqan Fajri, NIM 3719130. Saya akan menjelaskan perhitungan biaya berdasarkan volume. Pendekatan ini digunakan apabila biaya langsung merupakan biaya utama dari produk atau jasa dan aktivitas yang mendukung proses produksi dari produk atau jasa yang berbiaya rendah dan homogeninya melintasi berbagai lini produk. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Sumber daya, aktivitas, penggerak biaya untuk konsumsi sumber daya, dan penggerak biaya untuk konsumsi aktivitas. Sumber daya elemen ekonomis yang dibutuhkan atau dikonsumsi dalam melaksanakan aktivitas. Tugas atau tindakan spesifik dari pekerjaan yang dilakukan. Penggerak biaya untuk konsumsi sumber daya, jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Penggerak biaya untuk konsumsi aktivitas mengukur seberapa banyak aktivitas yang digunakan oleh objek biaya. Apakah yang dimaksud dengan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas? Yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas berbeda dengan perhitungan biaya berdasarkan volume pada dua hal, yaitu tempat penampungan biaya dan penggerak biaya yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftiyah Halifina, NIM 3719128. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perhitungan biaya berdasarkan volume. Yang pertama adanya kapasitas pabrik, yaitu
dalam menentukan tarif pembebanan overhead, pabrik akuntan biasanya membedakannya menjadi yang pertama, adanya kapasitas menganggur atau ideal capacity, yaitu fasilitas yang tidak digunakan untuk sementara waktu karena penurunan tingkat permintaan pada produk atau jasa dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, kelebihan kapasitas, yaitu menunjukkan fasilitas yang sebenarnya tidak diperlukan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, adanya teori kapasitas atau theoretical kapasitas. Disebut juga dengan kapasitas maksimum atau ideal yang mengasumsikan semua personel dan peralatan yang beroperasi pada efisiensi maksimum dengan menggunakan kapasitas pabrik 100%. Yang ketiga, adanya kapasitas praktis atau practice capacity. Tidak mempertimbangkan waktu menganggur karena tercukupnya permintaan pada suatu penjualan. Kapasitas praktis ini menunjukkan output yang maksimum ketika suatu departemen atau divisi dapat beroperasi secara efisien. Yang keempat, kapasitas normal, yaitu menunjukkannya rata-rata permintaan pada suatu penjualan yang diharapkan selama periode waktu tertentu yang cukup lama